Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Petualam. Nabi Muhammad dalam perjalanan hidupnya itu sering menceritakan tentang akhirat, seperti halnya dalam perjalanan Isra Mi'raj, terus cerita tentang adanya surga dan neraka, dan isinya surga itu apa, isinya neraka itu bagaimana. Nah, pada dasarnya ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang akhirat, itu bukan Nabi Muhammad itu membaca sebuah cerita, bukan, tapi setelah Nabi Muhammad mengalami dimensi akhirat itu, akhirnya Nabi Muhammad bisa menceritakan tentang akhirat. Nah, perbedaannya di zaman sekarang, banyak orang yang pandai bercerita akhirat, tapi dia sendiri belum pernah memasuki akhirat ataupun masuk ke dalam dimensinya akhirat. Nah, itulah sehingga pada zaman ini banyak orang-orang akhirnya hanya meyakini bahwa akhirat itu nanti, karena yang berbicara tentang agama dan menceritakan akhirat itu juga karena dengar dari cerita atau membaca sebuah buku begitu. Jadi bukan pengalaman empiris pribadinya, itu bukan. Nah, perbedaannya dengan Nabi Muhammad itu, kalau Nabi Muhammad menceritakan tentang akhirat itu pengalaman empirisnya Nabi Muhammad sendiri. Lah, kalau zaman sekarang banyak yang bercerita tentang akhirat tapi dia tidak mengalami pengalaman secara empiris. Kenapa? Karena tidak mengikuti jalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sendiri, karena hanya senang dengan cerita-cerita yang ujung-ujungnya akhirnya akhirat diyakininya itu nanti setelah mati. Padahal kalimat nanti itu pada dasarnya itu perbedaan dimensi. Jadi ada saatnya kita bisa memasuki dimensi itu jika kita menemukan metodologi ataupun tata cara yang sama yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau rumusnya yang dipakai itu sama dengan Nabi Muhammad, otomatis hasilnya pun ya akan sama. Jadi akhirat pun tidak hanya sebuah cerita, itu bukan, tapi memang murni real dialami selama masih hidup di dunia ini. Jadi bukan bercerita tentang akhirat nanti setelah mati. Nah, kalau orang setelah mati ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya akhirat itu harus kita selesaikan ya pada saat kita hidup di dunia ini. Kalau sudah mati ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ya karena ketika kita sholat pun kita kan sedang menghubungi Tuhan yang ada di maha akhirat. Nah, kalau kitanya sendiri meyakini bahwa akhirat itu nanti, kan tidak nyambung. Itulah yang akhirnya menjadi distorsi pada zaman ini. Jadi hakikat agama itu aslinya, isinya itu praktek, akhirnya diyakini hanya sebuah cerita saja ataupun dongeng gitu. Jadi banyak sekali masyarakat ataupun orang-orang yang merasa beragama tapi sebenarnya masih berdasarkan cerita. Karena apa? Tidak mau mencari metodologi atau tata caranya bagaimana cara memasuki akhirat ataupun masuk ke dimensi akhirat dalam keadaan jasmani kita masih hidup di dunia. Itulah sebenarnya yang harus kita cari, agar apa? Pengalaman kita itu bisa membuktikan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang menjadi perjalanan Nabi Muhammad itu kita juga harus membuktikan. Jadi bukan berarti kita hanya menonton ataupun mendengarkan ceritanya Nabi Muhammad saja, bukan, tapi benar-benar kita mengalami apa yang dialami oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, syaratnya kita harus menggunakan cara yang sama apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu tadi. Nah, berhubung di zaman kita itu tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, karena jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun.
Nah, kita harus menggunakan ataupun berguru kepada siapa, ataupun menanyakan tata caranya kepada siapa, ya kepada ahli warisnya. Maksudnya ahli waris di dalam ilmunya, bukan ahli waris jasmani ataupun keturunan, itu bukan, tapi yang diwarisi ilmunya yang ada di dada Nabi Muhammad itu tadi, yang pada saat ini pun sama-sama masih hidup dengan kita satu zaman gitu. Jadi bukan hanya berdasarkan ceritanya Nabi Muhammad, itu bukan, tapi kita harus mengalami secara empirisnya. Makanya temukanlah dulu orang itu, siapa pembawa wasilah pada zaman sekarang ini gitu. Sebenarnya dalam hal beragama itu kita tidak bisa semata-mata hanya karena faktor turunan dari orang tua kita terus kita langsung tiba-tiba, atau kalau bahasa Jawa ujuk-ujuk beragama, itu bukan, belum. Jadi hakikat agama itu sebenarnya tidak diwariskan, karena itu tentang kesadaran diri sendiri. Itu, jadi itu yang harus kita koreksi bersama. Kalau secara umum ya masih sah-sah saja, tapi secara khususnya itu harus kita tingkatkan, di-upgrade pemahaman tentang agama. Dan ini sebenarnya bukan pemahaman yang kita paham-pahamkan, bukan, tapi pemahaman yang sudah melalui metodologi. Jadi supaya kita itu benar-benar bisa praktek, tidak hanya sekedar teori, cerita tentang akhirat, cerita tentang alam barzah, cerita tentang kematian, tapi kitanya sendiri tidak melalui dimensi itu. Jadi pada dasarnya jika kita menggunakan rumus tata cara yang sama dengan Nabi Muhammad, itu hasilnya ya akan sama. Tapi kalau kita hanya mendengarkan cerita tentang akhirat, ya kita tahu tentang akhirat ya hanya sebatas cerita saja. Akhirnya apa? Kita beragama pun agama cerita jatuhnya. Karena di dalam agama itu intinya ada Tuhan yang harus bisa kita hubungi, ataupun kita harus terhubung dengan Tuhan begitu. Karena agama itu isinya menghubungkan antara diri kita dengan Tuhan itu tadi. Nah, jika diri kita saja tidak bisa menghubungi Tuhan, itu bisa dibilang bahwa kita pun sebenarnya belum beragama. Karena apa? Agama masih hanya sebatas cerita saja. Nah, itu yang harus kita upgrade, kita koreksi. Jadi banyak orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi tidak mau menggunakan tata cara yang dijalani oleh Nabi Muhammad. Maunya banyaknya menggunakan tata caranya sendiri dengan cara membaca, padahal di dalam Al-Quran sendiri untuk mengenal Tuhan itu wajib melalui wasilah. Tapi banyak orang yang mengingkari akan hal itu, dikiranya bisa menghubungi Tuhan itu dengan caranya sendiri. Sangat jauh sekali. Jadi perbedaannya itu jika menggunakan wasilah kita akan bisa sampai kepada Tuhan selama kita disiplinnya tinggi. Tapi jika kita hanya belajar agamanya hanya melalui buku, cerita, ataupun cerita dari orang-orang, sedangkan orang itu tidak pernah mengalami dimensi akhirat, masuk ke dimensi akhirat terus bercerita tentang akhirat, akhirnya kita pun akan mendapatkannya ya hanya cerita saja gitu. Jadi itulah yang harus kita koreksi. Jadi tidak hanya kita mengandalkan agama turunan karena itu semua tidak menjamin. Bahkan anak dari seorang nabi pun itu bisa menjadi membangkang. Nah, apalagi bahasanya kita kalau secara umum begitu. Kalau hanya mengandalkan orang tua kita, umpamanya yang beragama Islam terus kita tiba-tiba ngikut Islam, dari mana? Karena pada dasarnya kalau namanya warisan itu, kalau dari sananya orang tua kita ataupun kakek buyut kita tidak mengenal Tuhan pada waktu hidupnya, terus diwariskan ke kita, ya warisan yang jatuh ke kita secara otomatis pun ya kita tidak kenal dengan Tuhan. Nah, wong kenal saja itu tidak bisa diwariskan. Contohnya umpamanya kayak ada seorang nabi itu yang sudah
dekat dengan Tuhan, tapi nyatanya anaknya membangkang, kan begitu. Jadi secara logika bahwa agama turunan itu tidak menjamin kita akan selamat, makanya carilah wasilah agar apa? Agar kita selamat, bisa kembali kepada Tuhan. Intinya poinnya ada di situ. Jadi agama bukan hanya sekedar cerita, tapi praktek secara empiris agar apa? Iman itu bisa dibuktikan. Bukan iman hanya sekedar yakin saja, karena hakikat iman itu masih ada tingkatannya. Yakin saja itu masih tertolak. Ainul yakin yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita itu pun masih tertolak. Hanya hakul yakin sajalah yang baru bisa diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena hakul yakin itu sifatnya pengalaman pribadinya, pengalaman secara empiris. Jadi kalau umpamanya bercerita tentang akhirat, ya benar-benar ngalami tentang akan hal itu, tentang akhirat itu tadi. Bukan hanya menceritakan pengalaman orang lain yang cerita akhirat terus kita sampaikan lagi cerita itu sama saja cerita dongeng jatuhnya. Karena apa? Karena kita tidak mau menjalani secara praktek dengan metodologi. Akhirnya jadinya agama kita itu masih agama cerita atau dongeng saja. Jadi ujung-ujungnya kita hanya membanggakan cerita-ceritanya gitu. Kitanya nggak ngelakuin, masuk ke dimensi itu, tapi kita bangga dengan sebuah cerita. Itulah yang harus kita koreksi dalam beragama. Mau agama apapun, pada dasarnya itu ya Tuhan itu esa. Tetap saja yang harus dicari itu adalah wasilahnya terlebih dahulu. Dan sebelum mencari wasilah, carilah dulu pembawa wasilahnya. Karena hakikat wasilah itu ya cahaya Tuhan sendiri ataupun Rasulullah. Karena hakikat Rasulullah itu bukan manusia, tapi unsur daripada Tuhan sendiri ataupun cahaya Tuhan. Nantinya itu sebagai jembatan. Nah, carilah pembawa wasilah itu, karena portal menuju Tuhan itu hanya melalui orang itu, ataupun syarat awalnya harus melalui orang itu dulu. Itulah yang harus digarisbawahi dan harus dicari, dan itu wajib untuk terhubung dengan Tuhan harus melalui itu. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad, ya pada zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad lewatnya. Nah, zaman sekarang kita tidak bisa lewat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Makanya kita cari pewarisnya. Itulah yang harus kita utamakan sebelum kita menjalankan ibadah-ibadah agama. Baik, sementara ini dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh saudaraku dimanapun berada. Salam rahayu, salam persatuan, salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.